Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Wandi Triana, absen 34, kelas 12 OTP 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 2 tentang disiplin pegawai, mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Apa itu disiplin pegawai? Mari simak video berikut ini. Pengertian disiplin pegawai. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Peraturan dan keputusan bagi pegawai. A. Peraturan. Peraturan ialah ketentuan umum yang masih abstrak atau suatu peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui lebih dahulu, tetapi mungkin akan terjadi. B. Keputusan. Berbagai perumusan keputusan dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut. 1. Keputusan merupakan tindakan atau perbuatan hukum. 2. Keputusan merupakan tindakan hukum sepihak. 3. Keputusan ialah lapangan pemerintahan sesuai dengan fungsi pemerintahan sebagai badan yang melaksanakan undang-undang. 4. Wewenang luar biasa adalah kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang, diberikan khusus kepada pemerintah atau administrasi negara dan tidak kepada badan swasta. Peraturan disiplin pegawai. Menurut PP Pasal 3 Nomor 30 Tahun 1980, yaitu peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai. Bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi berupa hukuman disiplin. Nah, selanjutnya adalah kewajiban pegawai negeri. Yang pertama, mengucapkan sumpah atau janji PNS. Yang kedua, mengucapkan sumpah atau janji jabatan. 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dan dipercayakan kepada PNS dengan pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam adalah menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan juga PNS. 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seorang, dan atau golongan. Yang kedelapan adalah memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materi. 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 13. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hak pegawai. Hak pegawai adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, antara lain gaji, kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, cuti, tunjangan cacat, dan uang duka, kesejahteraan, serta pensiun. Selanjutnya adalah larangan pegawai. Yang pertama, menyalahgunakan wewenang. 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau pekerja untuk negara lain atau lembaga atau organisasi internasional. Yang terakhir adalah bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Penilaian disiplin kerja dan pembinaan. 1. Proses penilaian dibagi menjadi 3. A. Job analisis atau analisis pekerjaan digunakan sebagai dasar penyusunan deskripsi pekerjaan dan disebutkan dasar-dasar penilaian kinerja, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang harus dikerjakan dan spesifikasi atau kebutuhan khusus yang menunjang pekerjaan tertentu. B. Performance standar atau standar kerja digunakan untuk membandingkan hasil kerja seorang staf dengan standar yang telah ditetapkan. C. Metode penilaian kinerja ialah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. 2. Penerapan sanksi disiplin. Penerapan sanksi disiplin adalah berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 bulan dan untuk paling lama 1 tahun. 3. Pembinaan pegawai.
Pembinaan pegawai dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem karir terbuka, yaitu sistem kepegawaian di mana untuk menduduki suatu jabatan yang kosong dalam suatu unit organisasi berlaku untuk tiap warga negara yang memiliki skill, kecakapan, dan pengalaman untuk jabatan itu. Yang kedua adalah sistem karir tertutup, yaitu sistem kepegawaian di mana jabatan yang kosong dalam suatu unit organisasi hanya dapat ditempati oleh pegawai negeri sipil dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah sistem prestasi kerja, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan seorang pegawai harus didasarkan pada prestasi kerja yang harus dibuktikan secara nyata. Yang terakhir adalah instansi yang terkait dalam pembinaan pegawai. 1. Presiden Republik Indonesia. 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Sipil. 3. Badan Kepegawaian Negara atau BKN. 4. Lembaga Administrasi Negara atau LAN. 5. Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir adalah Kementerian Kesehatan. Materi yang terakhir adalah unsur-unsur penilaian disiplin kerja, diantaranya 1. Kejujuran, 2. Kerjasama, 3. Prakarsa, 4. Kepemimpinan, 5. Kesetiaan, 6. Prestasi kerja, 7. Badan Pertimbangan Kepegawaian. Demikian tadi materi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini supaya bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.